Kabar baik, alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah kabarnya baik. Dia bagaimana duduknya, sudah merasa nyaman kah? Nyaman Alhamdulillah kalau duduknya juga sudah merasa nyaman. Oh iya, sebelumnya dia datang ke sini langsung datang dari rumah atau sebelumnya dari tempat lain? dari rumah. Oh, dari rumah. Sebelumnya dia sudah pernah melakukan konseling? Pernah, Mbak, waktu saya sekolah dulu. Oh, pas SMA ya? Iya, Sudah cukup lama ya? iya lama sekali. Oke, baik kalau begitu dia sudah mengetahui ya apa itu konseling. Alhamdulillah sudah. Oke, kalau begitu, namun ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai asas-asas yang terdapat dalam konseling. Nah, yang pertama itu ada asas kesukarelaan, di mana dia dalam mengikuti atau melakukan konseling hari ini secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun, dari pihak manapun, termasuk dari saya, itu atas kemauan dari dalam diri dia sendiri. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan, di mana saat nanti kita konseling, proses konseling berlanjut, dia dalam menceritakan masalah dia secara terbuka gitu. Jadi biar nanti saya pun bisa membantu dia dalam memberikan saran atau apapun itu. Jadi dia terbuka gitu, semuanya diceritakan tanpa ada yang harus ditutup-tutupi gitu. Yang ketiga ada asas kerahasiaan, di mana dia tidak perlu khawatir melakukan konseling ini masalah dia diketahui banyak orang. Dia tidak perlu khawatir karena asas kerahasiaan ini menjamin gitu rahasia masalah dia tidak akan saya sebarluaskan karena sudah ada asas kerahasiaannya. Apa bisa dipahami? Iya, saya sudah paham. Oke, baik. Dalam konseling ini pun kita memiliki kesepakatan waktu dalam proses konseling ini. Nah, kesepakatan waktu untuk konseling kurang lebih 45 menit. Apa cukup, dirasa cukup waktu 45 menit ini? Saya kira cukup, Mbak. Oke, sebelum kita memulai konseling, apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Oke, kalau tidak, kita sebelum melakukan konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, silahkan dia menceritakan permasalahan atau keresahan dia saat ini apa. Iya, jadi begini, Mbak. Sekarang kan seperti yang kita tahu sedang terjadi wabah ya, Mbak, yang itu dimana menggemparkan seluruh negara di dunia termasuk Indonesia sendiri. Nah, yang kita kenal pandemi COVID-19 ya. Saya sedang merasakan suatu kecemasan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Bisa dia ceritakan secara detail mengenai kecemasan seperti apa yang dia maksud? Iya, jadi saya merasakan dampak dari COVID-19 ini, Mbak, terutama pada penelitian saya, pada pendidikan saya sih saat ini. Dampak yang seperti apa, bisa dia jelaskan dampak mengenai pendidikannya itu secara detail? Jadi kan saya mahasiswa akhir nih, Mbak, mahasiswa akhir yang sebentar lagi akan lulus dan sedang menyusun skripsi. Nah, penelitian saya itu tentang penelitian eksperimental, di mana saya harus datang ke sekolah dan melakukan penelitian di sana. Namun saya bingung karena sekolah-sekolah kan saat ini sedang libur dan siswa juga belajar di rumah. Jadi saya belum bisa datang ke sekolah untuk meneruskan penelitian saya dan menyusun skripsi saya. Bisakah dia menjelaskan mengenai perasaan bingung yang dia maksudkan itu apa? Iya, Mbak, saya lagi ngerasa bingung banget karena kan penelitian ini pasti tertunda gara-gara COVID-19. Nah, saya jadi bingung gimana nih nasib penelitian saya saat ini. Namun di sini saya ingin mengetahui lebih detail, lebih lanjutnya mengenai pengaruhnya terhadap pendidikan atau skripsi dia itu apa? Iya, Mbak, jadi
saat ini kan sekolah sedang diliburkan gara-gara pandemik dari bulan Maret kan sampai sekarang, dan kita nggak tahu kan kepastiannya kapan sekolah akan masuk. Dan ini jujur berdampak banget sih sama penyusunan skripsi saya, karena penelitian saya akan tertunda. Yang pertama itu, yang kedua saya pun akan lulus jadi lebih lama, dan saya juga sendiri punya target, dan target saya jadi tidak tercapai, Mbak. Seperti itu ya, saya bisa memahami perasaan dia saat ini itu seperti apa. Iya, begitu, Mbak. Oke, baik, bisa saya simpulkan mengenai permasalahannya yang sebelumnya sudah disampaikan, bahwasannya dia saat ini sedang merasa cemas akan nasib penelitian dia, akan pendidikan dia, karena dengan adanya COVID-19 ini sangat berdampak pada pendidikan dia ya, pada penelitiannya dia, karena di sini dia harus melakukan penelitian ke sekolah, dan sekolah diliburkan dalam waktu yang cukup lama adanya COVID-19 ini. Dan itu pun berdampak pada targetan dia yang memiliki target bahwa dia akan lulus tahun ini. Iya, Mbak, betul. Apakah dia sebelumnya sudah pernah membicarakan hal ini kepada dosen pembimbing dia? Sudah, Mbak, pernah. Lalu tanggapan dosen pembimbing dia seperti apa? Tanggapannya membuat saya lega. Saya disuruh ganti jenis penelitian agar tetap bisa melakukan penelitian. Wah, itu kabar yang baik dia. Tapi di sini saya tidak melihat ekspresi dia bahwa dia senang. Padahal dia mengatakan kabar ini tuh membuat dia lega, tapi saya tidak melihat ekspresi itu di wajah dia. Iya, karena jenis penelitian yang beliau sarankan, yang dosen pembimbing saya sarankan, itu tidak saya pahami. Saya lebih memahami tentang penelitian yang saat ini saya sedang lakukan. Kemudian tiba-tiba saya disuruh ganti jenis penelitian yang saya sebelumnya tidak pernah mengenal itu dan tidak tahu, Mbak. Jadi saya kebingungan sepertinya. Bisakah dia menceritakan ketika beliau menjelaskan metode yang disarankan kepada dia itu seperti apa? Iya, Mbak, jadi dia sempat menjelaskan ke saya mengenai jenis penelitian atau metode penelitian itu. Namun karena waktu itu bertepatan dengan berbuka puasa, sebentar lagi menjelang buka puasa, jadi saya tidak sempat bertanya tentang jenis penelitian yang dimaksudkan dosen saya itu. Jadi yang dia maksud itu ketika beliau menjelaskan kepada dia, beliau menjelaskannya tidak begitu detail atau secara singkat, karena dengan kondisi waktu yang terburu-buru mendekati waktu berbuka puasa, sehingga itu menyebabkan dia tidak bisa menanyakan lebih lanjut mengenai metode yang disarankan oleh beliau. Benarkah seperti itu? Iya, benar begitu, Mbak. Begitu. Lalu mengenai kebingungan dia, apa bisa dia ceritakan atau jelaskan kembali secara detail mengenai kebingungan yang dia maksudkan itu secara detailnya? Nah, ya, Mbak, jadi saya itu kan sudah menyusun nih proposal dari bab 1 sampai bab 3. Kebetulan saya juga udah semprok. Nah, saya tinggal melakukan menyebar data dan mengerjakan bab 4 gitu kan. Tapi karena saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja gara-gara COVID-19, itu kan berarti menghambat penelitian saya. Saya diharuskan untuk mengganti jenis penelitian saya. Tadinya jenis penelitian saya eksperimental yang harusnya saya ke sekolah kan. Karena sekolah libur, saya tidak bisa ke sekolah. Akhirnya dosen pembimbing saya mengharuskan saya untuk mengganti jenis penelitian, yaitu penelitian survei, Mbak. Jadi bingungnya bagaimana saya harus meneruskan penelitian ini, sementara di sisi lain saya juga kurang menguasai mengenai jenis penelitian survei ini, dan di sisi lain juga saya harus mengulang dari awal kembali untuk bisa tetap melakukan penelitian di semester ini. Iya, jadi gitu, Mbak, ceritanya. Oh, jadi menggunakan metode yang tidak sesuai dengan kemampuan dia, yang menyebabkan dia takut tidak bisa menyelesaikannya sesuai dengan yang sudah dia targetkan ya? Iya, saya merasa takut.
Ya, memang kita sebagai manusia bisa membuat rencana sesuai dengan keinginan kita, akan tetapi itu semua kembali kepada Yang Maha Kuasa yang telah menentukan segalanya dan sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan. Jika dia yakin bahwa dia bisa melakukannya, semuanya akan terasa lebih mudah dan tak perlu takut dan khawatir. Bukankah begitu? Iya Mbak, bener juga sih, tapi saya tetap merasa khawatir. Ya, saya mengerti kekhawatiran dia saat ini. Tapi saya masih merasa kesulitan sih Mbak dengan jenis penelitian survei ini. Bisa dia contohkan kesulitan yang seperti apa dalam metode yang dia maksudkan itu? Nah, yang saya baca juga mengenai jenis penelitian survei ini kan dia lebih menggunakan dan harus mungkin pandai merangkai kata-kata ya Mbak. Sementara saya bukan orang yang pandai merangkai kata-kata, jadi saya sempat merasa saya bisa tidak ya untuk melakukan jenis penelitian ini seperti itu. Begitu. Iya Mbak, saya lebih mengetahui tentang jenis penelitian eksperimental sih. Jadi saya lebih memilih jenis penelitian eksperimental. Karena di sisi lain saya juga udah tahu tentang penelitian itu dan lagi saya suka sih dengan jenis penelitian itu. Saya pun saat itu pernah berada di posisi seperti dia, tapi saya bisa melewati dan berhasil melakukan dan menyelesaikannya dengan begitu mudah. Awalnya memang saya takut dan khawatir, tapi saya bisa. Iya Mbak, saya yakin saya harus bisa. Selain itu, apa dia sudah pernah menanyakan mengenai metode survei yang dia maksudkan itu kepada teman-teman dia untuk berdiskusi? Sudah sih Mbak, tapi kebanyakan dari mereka juga kurang paham tentang jenis penelitian itu. Begitu. Iya, dan saya juga nanya juga sama kakak tingkat saya, tapi kebanyakan dari mereka menggunakan jenis penelitian eksperimental. Dia mengatakan bahwa kebanyakan dari kakak tingkat dia menggunakan metode eksperimental. Tapi apakah dia benar-benar sudah menanyakan kepada semua kakak tingkat dia di jurusan yang satu jurusan dengan dia? Enggak sih, karena kan nggak mungkin saya nanyain ke semua kakak tingkat gitu kan. Jadi saya cuma bertanya kepada kakak tingkat yang memang kenal sama saya dan akrab sama saya sih. Lalu apakah dia nantinya akan menanyakan kepada semua kakak tingkat dia? Iya, ada niatan seperti itu sih. Nanti saya mungkin akan bertanya dengan kakak tingkat yang lain yang belum saya tanya, dan nanti saya juga akan berkonsultasi dengan dosen pembimbing saya utamanya. Oke, baiklah, saya akan menyimpulkan keseluruhan dari percakapan kita ini. Jadi dia merasakan dampak dari COVID-19 ini, yaitu lebih kepada pendidikan atau penelitian dia. Saat ini, karena dia adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun tugas akhir, yaitu skripsi. Adapun itu dia akan melakukan penelitian, akan tetapi karena adanya pandemi COVID-19 ini, penelitian dia menjadi terhambat. Lalu dia khawatir, merasa cemas karena akan tidak sesuai dengan targetan dia untuk lulus tahun ini. Terus jadi dosen pembimbing dia pun menyarankan dia untuk menggunakan metode survei yang beliau sarankan, namun dia merasa khawatir, cemas, takut karena itu tidak sesuai dengan kemampuan dia, karena kemampuan dia adalah menggunakan metode yang dijalankan ini, yaitu metode eksperimental. Seperti itu. Iya Mbak, seperti itu. Sebaiknya dia tidak perlu khawatir dan tidak perlu merasa cemas. Dia bisa menghubungi kembali dosen pembimbing dia di waktu yang tepat, di waktu yang luang, untuk menanyakan mengenai metode yang dia tidak pahami tersebut atau metode yang sudah beliau sarankan, yaitu mengenai metode survei. Adapun dia ada baiknya banyak-banyak berdiskusi dengan orang lain, yaitu diskusi dengan teman seangkatan satu jurusan ataupun dari luar jurusan dia juga bisa banyak berdiskusi dan menanyakan dengan kakak tingkat dia. Jadi dia tidak harus berdiskusi atau menanyakan dengan kakak tingkat yang satu jurusan ataupun yang akrab dengan dia saja, tapi dia ada baiknya menanyakan kepada kakak tingkat yang
menanyakan kepada semua kakak tingkat, baik itu satu jurusan ataupun dari luar jurusan. Dengan begitu dia banyak relasi atau banyak jadi lebih mudah paham seperti itu. Adapun dia juga bisa membaca buku, banyak-banyak membaca buku mengenai metode yang dosen pembimbing dia sarankan, ada baiknya seperti itu. Jadi dia lebih mudah paham dengan banyak berdiskusi dan banyak membaca buku, dan terutama dengan menanyakan kembali atau menghubungi kembali dosen pembimbing dia. Baik Mbak. Setelah melakukan konseling ini, apa yang akan dia lakukan? Iya Mbak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas pemberian solusinya. Solusinya sangat bermanfaat untuk saya. Mungkin nanti saya akan menghubungi dosen pembimbing saya juga di waktu yang lebih tepat lagi, agar saya juga memiliki waktu yang luang untuk bisa mempelajari lebih lanjutnya mengenai jenis survei ini, dan agar penelitian saya juga tetap berlanjut dan saya tidak menunda kelulusan, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini. Meskipun memang adanya wabah ini tidak menghambat saya untuk terus melanjutkan penelitian saya dan lulus tahun ini. Dan mungkin juga saya akan berdiskusi juga dengan lain jurusan, bukan hanya dengan jurusan saya saja, dan akan juga banyak membaca buku seperti yang tadi Mbak sudah bilang kepada saya, membaca banyak referensi, membaca banyak buku-buku, dan juga berdiskusi kepada kakak tingkat saya yang bukan hanya akrab dengan saya saja, tapi yang lainnya juga. Terima kasih Mbak. Oke, baik. Jika dia akan melakukannya, saya yakin bahwa dia akan melewati semua ini dengan begitu mudah tanpa perlu merasa khawatir. Iya Mbak, saya juga harus yakin bahwa saya bisa melakukannya, meskipun memang ini tidak mudah, tapi saya bisa. Oke, sepertinya waktu konseling ini akan segera berakhir. Sebelum saya mengakhiri konseling kali ini, apakah dia masih ada yang ingin diceritakan kembali atau ingin disampaikan? Tidak ada Mbak, sepertinya sudah cukup. Oke, dan dia apakah memerlukan atau membutuhkan kembali pertemuan atau konseling berikutnya, atau sudah cukup sampai konseling hari ini saja? Jika kita bisa atur jadwal kembali jika dia ingin membutuhkan pertemuan konseling berikutnya. Sepertinya untuk saat ini saya belum membutuhkannya kembali Mbak, karena konseling saat ini yang saya lakukan bersama Mbak sudah cukup menurunkan kecemasan saya tentang jenis penelitian dan pendidikan saya akibat pandemik. Mungkin nanti kalau saya ingin konseling kembali, saya akan menghubungi Mbak kembali. Oke, baik. Dia juga tidak perlu pertemuan atau konseling selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri konseling hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, konseling hari ini kita akhiri. Sebelumnya, terima kasih dia sudah menyempatkan waktunya untuk datang, untuk melakukan konseling dengan saya. Setelah ini, apakah dia ada kegiatan atau langsung pulang ke rumah? Iya Mbak, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kembali karena Mbak sudah meluangkan waktunya untuk bisa membantu saya mengenai permasalahan saya saat ini. Saya habis ini kebetulan mau ke supermarket karena bahan makanan di rumah sudah habis. Jadi habis dari konseling ini saya akan mampir ke supermarket sebentar baru pulang ke rumah sih Mbak. Oke, ya dia sama-sama. Terima kasih kembali sudah meluangkan waktunya juga untuk melakukan konseling kepada saya. Iya Mbak. Hati-hati di jalan ya. Iya Mbak, saya pamit duluan ya Mbak.